صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Ya pun, kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah bergabung di live Zoom untuk diskusi. Suaranya hilang lagi, Ustaz. Ngeten sampun nggih. Nggih, sampun. Halo. Nggih, ampun. Nggih, sampun. Halo, halo. Sampun nggih. Nggih, sampun pikiran. Halo. Assalamualaikum. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suaranya sampun muncul nggih. Sampun, alhamdulillah. Oh nggih. Lambat saya yang lambat. Saya lambat Nggih. ada error. Oh nggih. Baterai nggih. Ustadz Andi udah ada, Ustadz Andi. Oh nggih sampun wonten. Niki pun masuk teng pembukaan iki wae. Oh, pun direkam nggih. Nggih, sampun. Ya. Monggo silakan. Ayo. Nggih niki acara selanjutnya niku diskusi doa pembukaan. Nanti jenengan sing mimpin nggih Ustadz Anam. Oh, jarang dibuka iki ya. Nggih. Doa pembukaannya tasik dereng iki. Nggih, monggo Ustadz Anam dibuka dengan doa. Ya, Fatihah mawon nggih. Oh nggih. إلى آبائنا وأمهاتنا ومعالمنا ومشايخنا ومشايخ القراء ومشايخ الأطهار إن الله يتقبل منهم حسناتهم ويعلي درجاتهم في الجنة وقربهم وعلومهم ونفعاتهم ورغبة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Monggo silakan Ustadz Andi ya, bisa dimulai. Oke nih. Alhamdulillah matur suwun Ustadz Anam sudah memimpin doa. Dan untuk Ustadz Andi monggo silakan disampaikan materi yang sudah dipersiapkan, dan untuk hadirin yang sudah join mohon dipersiapkan catatannya, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan di diskusi yang akan
bisa disampaikan di sesi selanjutnya. Monggo Ustadz Andi. Baik, terima kasih Ustadz Andres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih as-sadiqil wa'dil amin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ustadz Khairul Anam sebagai senior kami baik di majelis talaki setiap pada subuh pagi, juga senior kami di Jamiah Ad-Durubi. Yang terhormat kepada Ustadz Fadili dan Ustadz Syaka sebagai salah satu dewan dari Ad-Durubi dan juga sebagai santri aktif yang selalu mengais pada subuh di majelis talaki di Ampel. Yang terhormat kepada seluruh pemirsa yang telah menyiapkan diri atau menyediakan waktu bisa bergabung di acara di sini pada malam hari ini, yaitu diskusi nihayah, diskusi tentang kitab yaitu Qaulul Mufid yang biasanya kita adakan setiap minggu, setiap hari Selasa, dan pada malam hari ini bertepatan edisi yang ke-8, di mana edisi ke-8 ini adalah edisi khusus berdasarkan dari permintaan dari Al-Karam Ustadz Khairul Anam untuk mengupas, untuk mengungkap fakta sifat yang ke-12, yaitu sifat qalqalah. Karena mungkin karena banyaknya riwayat atau torik yang kita dengar di Indonesia ini khususnya, mungkin banyak sekali tentang teori pengertian maupun praktek tentang qalqalah yang kadang kita merasa bingung. Ini sebenarnya yang benar itu qalqalah itu bagaimana sih? Maka dari itu pada malam hari ini acara di sini membahas untuk mengungkap fakta tentang sifat yang ke-12, yaitu sifat qalqalah. Baik pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya pada malam hari ini pembahasan ini betul Qaulul Mufid pada karena waktunya juga sangat singkat, mungkin ketika nanti ada kekeliruan baik dalam pembacaan kitabnya atau mungkin penyampaian kami yang lengkap, itu semata-mata karena keterbatasan saya khususnya. Jadi sebelumnya saya mohon maklum dan mohon koreksinya apabila nanti ada kekeliruan ataupun kesalahan, baik yang karena saya sendiri kurang mengerti atau karena kekhilafan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam hari ini dari bab sifat qalqalah yang sempat saya baca di kitab Nihayatul Qaulul Mufid, itu ada 10 poin yang saya serap, yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini, di mana 10 poin tersebut saya kirim lewat chat, bisa dilihat di chat ini. Itu ada pertama tentang pengertian, baik secara kebahasaan maupun secara istilah. Terus ada syarat, ada huruf-huruf qalqalah itu apa saja, dan kenapa sih huruf yang 5 itu kok harus qalqalah? Kenapa kok harus qalqalah? Kok yang lain kok enggak? Kenapa? Terus pembagian qalqalah. Terus yang nomor 6 ada cara melafalkan yang benar itu bagaimana sih qalqalah. Terus tingkatan qalqalah. Terus yang ke-8 itu mengapa hamzah yang memiliki sifat dan makhraj yang sama itu kok tidak masuk pada qalqalah. Dan kenapa kaf dan ta juga tidak termasuk pada qalqalah.
Dan yang 9 itu bagaimana apabila huruf selain qalqalah itu dibaca ada qalqalahnya. Itu bagaimana. Dan yang terakhir tentang makna qutbu jaddin. Rangkaian huruf-huruf qalqalah itu kan dirangkai dalam lafaz qutbu jaddin. Apa sih makna dari qutbu jaddin? Baik, barusan adalah 10 poin yang akan saya urai berdasarkan keterbatasan pengetahuan saya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, akan saya mulai pertama kali dari pengertian qalqalah menurut bahasa. Secara bahasa itu kalau kita lihat di kamus, qalqalah itu artinya goncangan. Goncangan itu berarti kalau kita biasanya main-main dulu di desa mungkin pohon supaya bergoncang itu karena kita dorong, baik itu oleh fisik kita atau oleh angin yang kencang sehingga dia bergoncang. Biasanya bergoncang itu cenderung keras daripada sekedar bergerak. Itu seperti kalau udara dan angin kan bedanya, kalau angin adalah udara yang bergerak karena kerasnya hembusan itu sehingga udara menjadi angin. Begitupun juga qalqalah. Qalqalah itu kan secara bahasa adalah goncang. Dan qalqalah secara istilah, karena yang kita bahas kali ini secara istilah. Kalau secara bahasa kan makna saja. Sedangkan qalqalah secara istilah itu adalah kerasnya teriakan. Jadi kita mengucapkan qalqalah itu keras, suaranya keras. Di sini diartikan secara istilah itu adalah suara tambahan yang terjadi pada makhraj. Jadi adanya suara tambahan. Poinnya suara tambahan. Berarti ada suara di situ. Yang terjadi pada makhraj setelah adanya tekanan pada makhraj itu. Jadi kalau kita amati secara seksama, kita hayati saat kita melafalkan huruf qalqalah itu kan itu huruf ba, ab, itu kan makhrajnya kan tertekan secara sempurna. Setelah makhraj tertekan sempurna, muncullah suara tambahan. Suara tambahan itulah yang dinamakan qalqalah. Nah, suara tambahan itu terjadinya kapan? Terjadinya setelah makhraj tadi itu tertekan dengan sempurna. Lalu kita lepaskan makhraj itu, misalkan ba, ab, nah bibir itu kan kita contohkan ba karena bibir terlihat. Kalau pakai huruf dal, kalau kita lafalkan kan susah saya menunjukkan lidah saya. Jadi yang paling gampang dari ba. Ketika saya melafalkan ab, itu makhraj saya kan mengatup bibir saya. Ab. Setelah bibir saya menekan dengan sempurna, ab, lalu makhraj saya terbuka. Ba. Sehingga bersuara. Jadi qalqalah itu harus dilakukan setelah makhrajnya huruf itu tertekan dengan sempurna dulu. Jangan sampai makhrajnya belum sempurna sudah keluar suara qalqalahnya. Harus disempurnakan dulu makhrajnya, lalu makhrajnya dilepas. Pelepasan makhraj ini menimbulkan suara. Suara itulah yang dikatakan suara tambahan yang disebut sebagai qalqalah. Nah, di sini suara itu dihasilkan bukan hanya dari makhraj, tapi dari sifat juga. Sifat setelah makhrajnya tertutup, sifatnya ini itu kan jahar dan syiddah. Di mana kedua sifat itu sama-sama menahan, baik dari segi nafas dan suaranya tertahan. Sehingga ketika suara itu tertahan, lalu dibuka, keluarlah suara. Jadi
disimpulkan adalah gampangnya qalqalah itu adalah suara tambahan yang timbul setelah makhraj tertekan dengan sempurna, setelah suara atau nafas itu tertahan dengan sempurna. Baru dilepas, keluarlah suara. Disitulah menimbulkan suara yang disebut sebagai qalqalah. Lah, timbulnya suara itu dari gerakannya bibir. Dari tertekannya bibir menjadi terbuka. Nah, itu gerakan. Gerakan inilah yang secara bahasa tadi disebut sebagai goncangan. Kenapa kok bergerak disebut goncangan? Karena dengan dorongan yang kuat. Karena penekanannya kuat. Karena dia bersifat jahr dan syiddah sehingga penekanan yang kuat, maka ketika membuka juga dengan dorongan yang kuat sehingga bukan disebut gerakan, disebut goncangan. Itu makanya ada juga dalam secara bahasa ada yang mengartikan qalqalah itu adalah gerakan. Contoh seperti dalam kamus As-Sihah, di situ ada qalqalahu, qalqalatan, wa filka, wa filqalan, fatuqaluti. Maksudnya itu adalah harokahu, kita menggerakkan dia sesuatu, fataharok maka dia bergerak dan wattorob dan bergoncang. Bergoncangnya karena gerakan kita kuat. Kuatnya ya karena penekannya kuat. Kan biasanya pantulan sebuah bola itu tingginya itu berdasarkan kekuatan lemparannya. Seberapa kuat lemparannya maka sekuat itu pula pantulannya. Jadi tidak mungkin ketika makhraj itu tertekan dengan kuat, penggerakannya lemah. Itu tidak mungkin. Namanya juga pantulan. Sehingga ini disebut suara yang muncul itu dari pergerakan makhraj yang membuka setelah ada tekanan yang sempurna itu disebut sebagai goncangan sehingga menimbulkan suara. Suara tambahan inilah yang dinamakan sebagai qalqalah. Itu adalah pengertian dari qalqalah secara bahasa dan secara istilah. Kita sekarang beranjak kepada syarat. Lalu syarat itu berarti kan apa saja yang bisa dipenuhi. Baru itu berlakulah hukum qalqalah. Itu disebut syarat. Syarat itu harus dipenuhi sebelum terjadinya kegiatannya. Jadi huruf-huruf saja, huruf-huruf dari 29 atau 28 huruf itu apa saja yang bisa dikolkolahkan itu harus memenuhi syarat. Sudah ada dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid ini diurai oleh Syekh Maki Nasr Al-Jilasi, diurai sebelum mentakrifkan itu diurai kronologinya. Jadi kalau saya baca secara tekstual begini, ya, yustarotu ya, indal jumhur disyaratkan menurut ulama jumhur, ulama yang banyak dipakai pendapatnya. Itlaqil ismil qalqalati fi itlaq ismil qalqalati ala dzalika sauti zaidi. Jadi qalqalah dari suara tambahan itu yang dinamakan sebagai qalqalah itu disyaratkan itu qawiyan jahriyan, harus kuat dan jahr keras. Bisa babi annahu hasilun bi faqil mahfal. Karena disebabkan dihasilkan dari terbukanya makhraj daf'atan dengan dorongan. Ba'da lasqihi lasqon muhkaman. Setelah sempurnanya penekanan huruf secara sempurna. Penggerak. Jadi suara tambahan itu kuat dan keras disebabkan terbukanya makhraj setelah sempurnanya penekanan makhraj itu secara sempurna. Penekanan makhraj dengan penekanan secara sempurna. Lalu keluarlah suara yang keras. Itu syaratnya seperti itu. Syaratnya harus keras. Karena dihasilkan dari terbukanya makhraj yang ditekan dengan tekanan yang sempurna. Syaratnya harus itu. Karena itulah walidha khossu
Ulama jumhur mengkhususkan kepada al-qalqalah itu bihurufin, kepada huruf ijtama'at, yang berkumpul di dalam huruf itu asyiddatu wal jahru, sifat jahr dan syiddah. Karena qalqalah harus kuat dan keras, maka itu harus dilakukan atau berlaku kepada huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahr. Di situ, itu syaratnya. Jadi syaratnya harus jahr dan syiddah. Selain itu tidak memenuhi syarat. Nanti diurai. Hamzah kenapa punya sifat jahr dan syiddah kok tidak masuk? Padahal kan memenuhi syarat. Itu ada pengecualian, nanti akan diurai pada poin 8. Juga termasuk ta dan kaf, dia punya suara tambahan. Kenapa dia kok suara tambahannya kok tidak dikategorikan qalqalah? Itu nanti masuk di poin 8. Baik, itu adalah syarat ya, untuk bisa melafalkan qalqalah itu kepada huruf apa saja. Huruf yang bisa dilakukan atau bisa menghasilkan suara yang kuat dan keras. Dan itu hanya bisa dihasilkan oleh huruf yang dilakukan dengan penekanan yang sempurna, yaitu huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahr. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, poin berikutnya yang bisa saya serap dari kitab Nihaya ini adalah kenapa harus qalqalah? Ya. Kenapa huruf yang punya jahr dan syiddah itu kok harus qalqalah, itu kenapa? Misalkan kita melafalkan contoh ab. Kenapa harus ab? Kenapa harus qalqalah? Kok nggak ab gitu aja, kenapa? Gitu kan, itu pertanyaannya. Istilahnya kalau bahasa sekarang itu, kalau istilahnya kaum ngengkel itu kan aneh-aneh aja gitu. Ab gitu aja lesmari. Enggak, ini ada alasan tertentu kenapa huruf yang memiliki sifat jahr dan syiddah itu kok harus diqalqalahkan, itu ada alasannya. Karena di sini dijelaskan ya, wa inna ma sumiyat bidzalik li anna sautaha la yakadu yatabayyanu bih sukunha. Dikarenakan huruf yang memiliki sifat jahr dan syiddah itu hampir saja suaranya itu tidak terdengar. Hampir saja. Kalau kita bilang ab, nah itu kan tidak terdengar. Kita itu masih mendengar karena didahului huruf fathah. Coba kalau misalkan huruf itu berdiri sendiri dalam keadaan sukun. Contoh, ba sukun. Nggak bisa, nggak keluar suara. Hampir. Kalaupun ada tuh, kalau kita menekan dengan kok, nah, itu hampir tidak terdengar. Berbeda dengan sifat huruf yang memiliki sifat hamis, contoh huruf sin. Sin itu meskipun tidak berharokat masih ada kemungkinan terdengar. Ya, kalau sifat jahr dan syiddah sudah suaranya tertahan, nafasnya tertahan, ya, kemungkinan suaranya itu sulit terdengar. Ya. Karena itulah maka para ulama itu untuk huruf qalqalah itu dijelaskan, ditampakkan sebagian harokatnya. Sesungguhnya dinamakan qalqalah itu karena suaranya hampir saja tidak jelas, tidak sampai keluar kepada yang berharokat. Tidak seperti yang kita kenal ba-nya itu nggak sampai segitunya, kalau tanpa adanya qalqalah nggak sampai keluar ba, itu nggak ada. Itu aja. Karena kuatnya makhraj dan sifatnya itu. Makanya demikian. Nah, sesungguhnya ya, karena cocoknya sifat dan syiddah itu, nafas dan suaranya tertahan, itulah yang menyebabkan dia itu sulit untuk terdengar. Di mana jahr itu menahan nafas dan syiddah itu menahan suara. Maka tatkala dua sifat ini berkumpul dalam satu huruf, maka butuh
upaya yang keras, dalam artian kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan, membunyikan suara itu harus begitu, ya kan? Itu berat sekali begitu. Sehingga di sini ditambahi diberikan sifat qalqalah itu untuk memperjelas makna. Kalau itu kan susah mendengarkannya ya. Jadi para ulama memberikan sifat itu supaya jelas bahwa itu adalah huruf ba. Karena jika tidak ditambahi sautun zaidun, jika tidak demikian, lalu bagaimana untuk memperjelas makhraj itu? Ya, di sini ditulis di dalam kitab, laula dzalika lama tubayyinat li'annahu idlaula, jika tidak diberikan suara tambahan itu, lama tubayyinat, itu tidak bisa dijelaskan makhrajnya, hurufnya nggak bisa diperjelas. Li'annahu, karena idzam tana'a nafasu was-sautu, ketika nafas dan suara itu tertahan, ta'azzar, sulit sekali bayanuha, untuk menjelaskan atau memperjelas huruf qalqalah yang 5 itu susah, makanya diberikan. Ta'azzara bayanuha malam yutakallaf bil hari amriha alal wajhi madhi. Susah untuk memperjelas makhraj tadi itu jika tidak ya diberikan sifat berlebihan, takalluf ya, dengan memperjelaskan makhraj-makhrajnya tadi. Di apanya yang takalluf itu, yang diberlebihkan apa? Suaranya, seperti yang sudah didefinisikan dalam secara istilah. Itu adalah syarat, harus syiddah dan jahar. Itu syaratnya. Dan kenapa harus qalqalah? Karena susah, kalau tidak diberikan sautun zaidun itu susah untuk memperjelas huruf qalqalah itu. Baik, untuk poin berikutnya adalah pembagian qalqalah. Qalqalah ini berlaku tidak hanya di ujung kalimat atau ujung, nggak mesti akhir surah, akhir ayat, tapi dimanapun saat kita berhenti, akhir bacaan misalnya, dimana kita berhenti membaca lalu bertemu dengan huruf qalqalah, yang otomatis hukumnya kalau di ujung kalimat atau ujung bacaan kan harus disukun. Tidak harus di situ, bisa juga di tengah-tengah kalimat. Tidak mesti di khalaq, tidak mesti di situ, tapi juga bisa di tengah khalaqona seperti itu. Harus bisa kedua-duanya juga bisa diterapkan qalqalah itu. Enggak pandang tempat, dimanapun tempatnya itu qalqalah harus diberlakukan seperti itu. Sehingga dari pembagian ini di sini dijelaskan sebentar saya lihat teks dulu. Dalam kitabnya karangannya Imam Al-Mu'isyi, kitab Tafsiratul Murid ya, itu Syekh Mu'isyi itu membagi qalqalah itu menjadi 3. Ini bukan tingkatan qalqalah, bukan. Huruf itu dibagi dari 5 huruf itu dibagi 3. Yaitu yang pertama itu adalah huruf. Ini pertama kita jelaskan huruf-huruf qalqalahnya ya. Huruf qalqalah itu terdiri dari yang dikumpulkan dalam kata quddu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Itu adalah huruf-huruf qalqalah yang memiliki sifat jahar dan syiddah, termasuk hamzah. Untuk riwayat lain ada riwayat yang hamzah itu diqalqalahkan ada, tapi itu bukan termasuk riwayat yang sahih ya.
Jadi bagi kita yang mau mengamalkan qiraah yang fasrah, tidak diperkenankan untuk mengkolkolahkan hamzah. Tapi hamzah itu memang memiliki sifat syiddah dan jahr. Namun hamzah dikeluarkan dari saudara-saudaranya karena ada pengecualian sendiri nanti yang akan kita bahas di poin nomor. Yang paling tinggi derajatnya itu adalah huruf to. Terus yang kedua adalah huruf jim. Yang ketiga itu milik 3 huruf yaitu qaf, dal, dan qaf, ba, dan dal. Ini kalau kita cari alasannya kenapa sih ya Syekh Mursi itu kok to itu ada di tingkatan teratas, kenapa jim ada di tengah, itu apa kalau di mana di kitab Nihaya ini tidak diurai karena Syekh Makki ini mengutip perkataannya Syekh Mursi. Kalau kita ingin tahu alasannya Syekh Mursi, kenapa Syekh Mursi itu meletakkan kok itu di tingkat akla, di bagian akla itu ya kita ada kitabnya Syekh Mursi. Nah di sini saya sempat ambil sedikit kenapa tok itu ada di akla itu perkataannya Syekh Mursi itu karena tok itu memiliki jumlah sifat lebih banyak yang kuat. Sifat yang kuat itu lebih banyak daripada huruf yang lain. Sehingga dia ada di tingkatan akla. Jadi ada istibabnya, ada istiqlaqnya ya. Terus ada kuat sifat sifatnya juga sudah harus syiddah, istiqlaq, itbab. Ada 5 sifat yang kuat untuk di huruf to itu. Makanya Syekh Mursi meletakkan di bagian akla. Untuk lebih rincinya bisa nanti dilihat kitab Tabsiratul Murid ya, karangan Syekh Mursi. Itu banyak di online. Baik, setelah tingkatan, setelah pembagian qalqalah itu, sekarang kita masuk ke poin nomor 6, yaitu cara melafalkan qalqalah. Ini kan pengertian sudah, syaratnya harus huruf syiddah yang bersifat syiddah dan jahr. Kenapa harus qalqalah? Karena sulit untuk dijelaskan kalau tanpa adanya sautun zaidun. Terus hurufnya adalah 5 huruf qutbu jaddin, lalu pembagiannya tok yang paling a'la. Sekarang cara melafalkan yang benar itu bagaimana? Sebentar saya buka catatan. Ini cara melafalkan qalqalah ini Syekh Makki mengutip atau menukil dari perkataan Syekh Hijazi dalam kitab syarahnya ya. Wa tajibu, wajib bagi kamu al-mubalaghah, untuk mubalaghah itu sampai atau berlebihan, lebih fil qalqalati, di dalam melafalkan qalqalah itu, hatta yasma'u ghairuka, hingga orang lain itu mendengar, nibrotan qawiyatan aliyatan, orang lain harus sampai mendengar suara tambahan itu dengan kuat dan jelas, tinggi, harus jelas, ya boleh samar. Salah itu, harus ini ibaratnya di sini, hatta, ini titik poinnya, hatta yasma'u ghairuka ibaratan qawiyatan aliyatan bihaitsu tushbihul harakah, hingga serupa dengan harokat. Ingat, bukan harokat, serupa dengan harokat.
Jadi cara melafalkan qalqalah itu suaranya harus disampaikan sampai ya. Mubalaghah itu dilebihkan, ditambah suara tambahan tadi itu harus diucapkan, harus mentok istilahnya, atau sampai ya, lebih ya, hingga terdengar orang selain kamu. Bukan hanya terdengar saja, tapi harus didengar secara nibrotan, qawiyatan, aliyatan, jelas, kuat, dan tinggi. Tapi ada batasnya, bihaitsu tushbihul harokat, sekiranya serupa dengan harokat. Serupa dengan harokat. Ini nanti harokatnya seperti apa? Itu kita bisa diurai setelah ini. Sudah jelas saya rasa ya, cara melafalkan harus dipantulkan dengan jelas dan kuat. Tapi jangan sampai seperti harokat. Bihaitsu tushbihul harokat. Serupa dengan harokat. Maksudnya ini perkataan Syekh Hijazi. Harokatama qabla. Seperti harokatnya huruf yang ada sebelumnya huruf qalqalah. Tatabi'u al-harfu ba'da sukunihi kama huwa kalamu Syekh Hafidhullah naklan anil kutubil mu'tamad. Ini ada poin juga nih. Wa tatabi'u ya, al-harfu ba'da sukuni. Suara yang tambahan tadi itu mengikuti setelah sukun. Harus setelah sukun. Jangan sampai sukunnya enggak terrealisasi dengan baik. Ya. Wa tatabi'ul harfu ba'da sukunihi. Kama huwa kalam Syekh Hafidhullah naklan anil kutubil mu'tabarah. Fala tata'atta al-qalqalatu illa bil jahril balighi. Faman iktafa. Nah, ini sudah ini apa? Ibarat lain ya. Jadi saya jelaskan kembali, melafalkan qalqalah itu harus dipantulkan dengan jelas, kuat dan tinggi. Sekiranya serupa dengan harokat. Enggak boleh samar. Tapi ingat, wa tatabi'ul harfu ba'da sukuni. Jatuh setelah masuk sukunnya itu. Sukun dulu baru diqalqalahkan. Lalu karena cara melafalkan seperti ini itu hanya Allah itu menukil dari kitab Mu'tabar itu mengatakan qalqalah itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan jahar. Harus keras. Ya. Tidak bisa. Harus keras. Bahkan ya, faman iktafa bi isma'i nafsihi lam yattabi ta'rifal jahri nafsihi. Bahwa sampai sehingga jika orang itu hanya mencukupkan dirinya sendiri saja yang dapat mendengar pantulan qalqalah itu tidak masuk ta'rif jahr. Ta'rif jahr. Seperti sholat jamaah ya, atau ya sholat malam, sholat jahriyah. Itu yang dikatakan jahr itu kan harus didengar orang lain. Kalau didengar diri sendiri itu terdengar, tetap keluar suara, tapi dirinya sendiri yang mendengar. Jangan terbalik, bukan yang tidak terdengar, bukan yang tidak jahr itu dibatin pakai hati, bukan. Sir itu juga terdengar, tapi dirinya saja. Kalau jahr harus orang lain harus dengar juga. Maka jahr ini Syekh Hafidhullah ini fala ta'atta tidak bisa terpenuhi itu qalqalah itu kecuali dengan. Bahkan orang yang hanya melafalkan qalqalah itu hanya terdengar dirinya sendiri saja itu tidak masuk jahr. Di anna adnal jahri isma'u, karena jahr itu harus didengar oleh orang lain. La isma'u nafsihi, tidak cukup didengar oleh diri sendiri. Faman asma'u al-qalqalata nafsahu faqat,
Maka barang siapa yang memperdengarkan qalqalahnya itu terhadap dirinya sendiri saja, la yuqalu innahu atabil qalqalah. Tidak bisa disebut orang yang memenuhi qalqalah. Dianggap tidak melaksanakan qalqalah itu. Wa innama yuqalu innahu tarkul qalqalah. Justru di situ dikatakan sebagai orang yang meninggalkan qalqalah. Jadi apabila kita membaca qalqalah itu tidak sampai didengar orang lain, itu kita belum memenuhi haknya huruf 5 huruf tadi, sehingga kita kurang lengkap sifatnya tidak ditunaikan satu, yaitu qalqalahnya. Fahuwa, maka tidak menunaikan sifat qalqalah ini lahnu, itu sebuah kesalahan. Salah itu, tidak bisa kalau kita mengatakan, kalau kita mengacu pada kitab ini terus mengatakan, oh buat lain, tidak bisa. Bahwa itu sebuah kesalahan. Itu adalah cara melafalkan huruf qalqalah. Baik, kita melanjut ke poin berikutnya, yaitu adalah marotib, tingkatan. Tingkatan qalqalah ini plus, ini kebetulan di sini di kitab ini Syekh Makki menyisipkan komentarnya. Jadi setelah Syekh Makki ini menukil, ini adalah kelebihan dari Syekh Makki. Syekh Makki ini dalam rangkai kitab itu tidak mendahulukan pendapat pribadi, tapi dia lebih banyak menukil. Kalau kita ingat ya, kalau skripsi itu kan ada bab 2. Bab 2 itu landasan teori. Jadi sebelum kita membahas itu teori-teori dari berbagai buku kita harus cantumkan. Karena tidak diterima kalau skripsi itu hanya pendapat pribadi. Istilahnya kalau bahasanya anak muda sekarang, lu siapa? Lu siapa kok ngasih pendapat? Ini padahal Syekh Makki yang alimnya begini masih tidak mendahulukan pendapat pribadi. Dia mengutip-ngutip dari beberapa divisi yang lain, rujukan-rujukan yang lain, baru setelah dia mengutip takrif ya yang diambil dari Kamus As-Sihah, terus tentang syarat tadi, terus banyaknya huruf qalqalah tadi, kenapa harus dibaca qalqalah, terus huruf qalqalahnya apa saja, terus dibagi tingkatannya apa, bagian-bagiannya bagaimana, terus cara melafalkan itu bagaimana, hukumnya ketika tidak dipenuhi salah satu sifatnya bagaimana, kalau qalqalahnya tidak dipenuhi bagaimana. Setelah landasan teorinya seperti itu, di sini disebutkan oleh Syekh Makki wal hasil, kesimpulan ini Syekh Makki yang menyimpulkan wal hasil annal qalqalatah sifatun lazimatun. Berarti dengan demikian qalqalah itu sifat yang tetap, dalam artian tidak mau tidak harus diberlakukan. Atau di sini kalau saya melihat ini saya sedikit agak langka juga nih sama Syekh Makki. Syekh Makki aja belum mengedepankan pendapat pribadi. Ini saya bukan berpendapat, hanya memahami. Jadi bisa jadi keliru ya. Memahami yang dimaksud kesimpulan dari Syekh Makki wal hasilu annal qalqalata sifatun lazimatun itu dikarenakan qalqalahnya huruf 5 itu lahir dari sifat jahr dan siddahnya. Sehingga sifat qalqalah itu selalu melekat kepada huruf yang 5 itu. Makanya Syekh Makki mengatakan annal qalqalata sifatun lazimatun li hadhil ahrufi al-khamisati. Itu sifat yang tetap, menetap pada huruf itu, melekat. Tetap hurufnya di situ, gak bisa berubah. Kapanpun harus ada itu sifat qalqalah itu pada huruf 5 itu. Sehingga ya lakinnaha di sini akan, tetapi ada peringkat-peringkat kekuatan atau tingkatan qalqalahnya. Tadi kan dijelaskan bahwa qalqalah itu harus jahr, terus disebabkan dengan sifat yang syiddah dan jahr, melekatnya dengan sempurna sehingga gerakan pelepasan makhraj dan pelepasan suaranya juga harus keras. Tetapi tingkat kekerasan itu berbeda. Ketika qalqalah itu merupakan sifat yang tetap melekat kepada huruf yang 5 itu, otomatis kan harus kuat toh qalqalahnya itu.
Akan tetapi lakinnaha itu berbeda-beda tingkatannya. Fil mauqufi alaihi aqwa. Dalam keadaan waqaf itu lebih kuat. Minha fi sakini alladzi lam yuqaf alaihi. Daripada yang diwaqaf, daripada yang sukun tapi tidak dalam keadaan waqaf. Itu harus lebih kuat. Seperti itu. Wa fil mutaharrik. Sedangkan di dalam huruf yang berharokat itu qalqalatu aidon. Ada qalqalanya juga menurut Syekh Maki ini. Lakinnaha, tetapi qalqalanya huruf 5 tadi dalam keadaan berharokat itu aqallu fihi minas sakin, lebih sedikit daripada sukun. Ini yang menjadi apa namanya itu bagi kita dulu sebelum belajar ini tuh nyeleneh kan. Kok bisa ya huruf qalqalah itu berharokat, kok bisa qalqalah begitu. Ini kan Syekh Maki ini memasukkan qalqalah kepada huruf yang berharokat ini dikarenakan timbulnya sifat qalqalah itu dari sifat jahar dan siddahnya huruf 5 itu. Sedangkan sifat jahar dan siddahnya huruf 5 itu kan terus ada baik dalam keadaan waqaf, sukun yang tidak waqaf ataupun berharokat. Kan tetap ada, tidak hilang itu sifat jahar dan siddahnya. Sehingga ketika sifat jahar dan siddahnya masih ada, tentunya masih ada pula sifat qalqalah itu. Namun lakinna aqallu fihi minas sakini alladzi lam yuqaf alaihi. Itu lebih sedikit ya, qalqalahnya daripada yang sukun tapi tidak dalam keadaan waqaf. Ini li'anna ta'rifal qalqalati bi ijtima'i syiddati wal jahdi. Karena pengertian dari qalqalah itu adalah kumpulnya syiddah dan jahar. Begitu. Jadi nggak salah Syekh Maki mengatakan seperti ini. Ini sangat ilmiah sekali. Pendapat Syekh Maki ini berdasarkan referensi-referensi yang sudah dikutip dari berbagai ulama. Sempat tadi saya dapat masukan dari Al-Ustadz Tawili yang sudah meneliti, ternyata Ustadz Tawili menemukan di dalam kitab Nihaya ini Syekh Maki itu merujuk pada 24 macam kitab. Bayangkan, paling kalau kita skripsi paling bukunya cuma 5. Ini Syekh Maki 24 kitab. Kama fil murisi yasiru ila anna hurufal qalqati la tanfaku anil qalqati inda. Nah, namun nih ada pengecualian meskipun dengan alasan jahar dan syiddah itu tetap melahirkan qalqalah meskipun dalam keadaan berharokat. Mana tadi? Nah, wa illam takun, meskipun ya al-qalqalatu idza taharrukiha meskipun qalqalah dalam keadaan berharokat itu enggak jelas, enggak tampak. Jadi ini kan, jadi ini istilahnya pendapat yang netral, bisa kanan bisa kiri. Loh kok bisa kalau harokat itu kok memiliki sifat qalqalah? Loh iya, kan syiddah dan jahar, tetapi nggak tampak. Sama aja dong dengan yang mengatakan berpendapat bahwa qalqalah itu hanya dalam keadaan sukun. Karena kalau dalam keadaan berharokat kan nggak tampak. Sehingga ulama lain mendefinisikan hanya dalam keadaan sukun. Kalau berharokat nggak tampak, berarti ya nggak ada qalqalahnya berarti kan begitu. Jadi ini menurut saya politis sekali sebenarnya ya, pandai sekali berangkai kata di sini. Karena dia Syekh Maki ini mengutip perkataan yang ilam takun qalqalah
inda taharrukiha zahiratan itu kok bisa mengatakan semaki itu kok mengatakan nggak jelas di saat harokat apa pendapat pribadi? Oh tidak, semaki itu sangat hati-hati sekali. Dia juga mengambil referensi lain ya ini kama fil murisi dia syiru ila mengambil dari kok apa pendapatnya mengurisi lagi itu luar biasa sekali semaki. Masya Allah. Dan ini juga disandingkan juga dengan kama anna harfail gunnati wa huma an-nun wal mim la yakhluwani anil gunnah. Sama halnya seperti huruf mim dan nun. Itu punya sifat guna. Tapi tidak tampak saat berharokat. Meskipun dalam berharokat itu tidak menghilangkan gunahnya, tetap ada gunahnya. Ya, wa illam tabhar, meskipun tidak tampak. Ya, sama dengan guna. Itu ada guna cuma nggak tampak. Qalqalah juga begitu. Sama ada qalqalah cuma nggak tampak seperti itu. Ya, ini Masya Allah, ini perkataan semaki ini sangat luar biasa sekali ini. Beruntung sekali kita yang malam ini bisa diskusi nihaya ini. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi kita semua dan menambah ilmu tentang ilmu Al-Quran dan semoga semuanya bermanfaat. Baik ya, dengan demikian, dengan menggunakan pendapat yang mengatakan berharokat itu masuk pada ada qalqalahnya juga meskipun tidak tampak. Tabidzalika tabayyana anna maratibiha salah satu. Maka dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tingkatan qalqalah itu ada 3. Memang saya lanjutkan dulu wahdi al-qalqalatu ba'duha asyaddu min ba'din. Nah, di mana qalqalah ini sebagian itu lebih kuat daripada yang lain dan yang lain tentunya lebih kurang kuat sehingga kalau kita mengacu pada pendapat yang pernah kita dengarkan qalqalah hanya ada qalqalah kubro sama qalqalah sughra. Kubro adalah ketika waqaf di akhir kalimat diwakafkan di saat waqaf, ketika sughra itu ketika di tengah ya. Ini di bawahnya sughra ini yang berharokat. Ada lagi yang mengatakan ada 4 ya marotibnya, yaitu ketika tasdid. Ya. Ketika tasdid itu akbar, yang wakaf dalam keadaan wakaf bertasdid itu akbar. Kalau yang wakaf tapi tidak tasdid itu kubro. Kalau yang yang sukun tapi tidak wakaf itu sughra. Yang ini di bawahnya sughra, ada 4 ya. Namun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang tasdid itu nggak masuk marotib karena di mana-mana tasdid itu memang diam. Itu kita bisa lihat nanti di kitab Al-Mizan ada dijelaskan juga bahwa tasdid itu nggak masuk karena yaitu tasdid itu diam. Baik, itu adalah marotib ya, tingkatan yang didasarkan oleh pendapat Syekh Maki, simpulan Syekh Maki tadi. Sekarang kita beranjak kepada mengapa hamzah itu tidak masuk pada qalqalah, sedangkan dia memiliki sifat jahar dan syiddah. Ini di sini dikatakan karena hamzah itu ketika melafalkan itu nih orang Arab, ulama mengatakan, kalau kita mungkin berbeda penilaiannya karena kita tidak memiliki lahjah Arab ya. Orang Arab itu mengatakan hamzah itu seperti orang muntah. Apalagi ditambah itu kan susah ya ini. Ini ya, jadi sebentar lebih jelasnya ini. Nih. Summa lam anna ba'dahum ya adhafa ila ahrufil qalqalati al khamsatil hamzatam alilan dzalika. Itu sebagian ulama itu memasukkan hamzah itu masuk kategori qalqalah ya karena ilatnya sama, yaitu memiliki sifat syiddah dan jahar seperti halnya yang dimiliki oleh sifat-sifat qalqalah yang 5 tadi. Namun walakinal jumhur, tetapi ulama yang jumhur itu akhrajuha, mengeluarkan hamzah itu dari sifat qalqalah. Wala'ala sababa dzalika ma fi ri'ayah. Ini sama juga ini sebab-sebabnya tidak memasukkan ini Syekh Maki masih mengambil dari kitab ri'ayah.
Anal hamzatah itu kata hawa aitaqayya bekas lah. Seperti orang batuk. Itu batuk kering. Setelah itu batuk kering. Atau kata hawa seperti orang muntah ya. Fajarat adatil ulama bi ikhrajha bila tofa. Sehingga para ulama, kebiasaan ulama itu memberlakukan kepada hamzah itu dikeluarkan dari itu tahwa itu menjadi dengan suara lembut. Wariskin itu santai. Wa adami takaluf dan tanpa adanya pantulan lebihan, tanpa adanya lebihan pantulan. Tidak ada seperti itu. Itu adatul ulama seperti itu. Wa adami takaluf fi waqti makhrajiyah. Tidak perlu meniadakan berlebihannya dalam makhrajnya itu. Li'alla yafharu sautun yushbihu tawa, supaya tidak jelas seperti orang yang mau muntah. Ini Semaki juga menukil wa qala al-Maqdisi fi syahihi ala al-Jazariyah inna ma akhrajaha jumhur, sesungguhnya ulama jumhur itu mengeluarkan hamzah itu min hurufil qalqalah, dari huruf qalqalah itu lamma yadkhuluha min at-takhfif, karena hamzah itu masuk kategori huruf-huruf yang ringan. Halatas sukuni, ketika dalam keadaan sukun. Itu jadi ada dua referensi yang ditampilkan oleh Syekh Makki dalam mengeluarkan hamzah ini dari saudara-saudaranya yang karena hamzah termasuk ringan dan supaya tidak menyerupai orang yang muntah. Berikutnya adalah huruf kaf dan ta. Ini tinggal satu poin lagi selesai. Nah, huruf kaf dan ta kenapa ini tidak dikatakan qalqalah? Karena kelebihan suara yang dihasilkan oleh kaf dan ta itu bukan berasal dari penekanan nafas, karena nafasnya terhempas. Ini Syekh Makki menukil dari perkataan Syekh Mur'isi ya, dalam kitab risalahnya itu, walam yu'abdul kafah wa ta'al musanna al-fawqiyah min hurufil qalqalati ma'anna fihima sautan zaid. Hadasa indan fitahi makhrajaihima li'anna dzalika sauti fihima. Nih pentingnya. Li'anna dzalika sauti fihima. Karena sesungguhnya lebihnya suara pada huruf kaf dan ta itu yulabisu jarriya nafas. Itu beriringan dengan berlalunya nafas. Sehingga huruf kaf dan ta yang terakhir, poin yang ke-10 adalah tentang makna qutbu jaddin. Ini ada yang mengatakan qutbu jaddin, ada yang mengatakan qutbu jaddin. Tapi yang lebih masyhur itu pakai dhamma. Qutbu jaddin. Qutbu bermakna poros, ya. Jaddin itu bermakna kabilah. Jadi pokok ya. Qutbu itu pokok, jaddin itu kabilah. Jadi pokoknya kabilah. Istilahnya wong tuane, orang tuanya para kabilah. Jadi istilahnya Pak RT lah, kalau dalam RT itu Pak RT itu pokoknya kabilah itu. Kepala suku istilahnya begitu. Nah, kebetulan ini saya pribadi, pendapat saya pribadi yang sebenarnya nggak pantas saya berpendapat. Tapi karena ini hanya sekedar kata-kata qutbu jaddin, saya berani mengatakan bahwa mungkin ulama dulu itu sangat jeli sekali ya mengistilahkan atau merangkai kata yang memiliki sifat jahar dan syiddah itu dirangkai menjadi qutbu jaddin yang bermakna pokoknya kabilah. Itu huruf qutbu jaddin itu kan kumpulnya huruf-huruf yang kuat, keras ya, syiddah dan jahar. Ini pokoknya huruf itu ada di qutbu jaddin ini. Baik. Terima kasih, demikian penyampaian dari kami. Sebelum dilanjut ke sesi diskusi, sebelumnya saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah permulaan dalam acara resmi ini, bukan semata-mata saya menjadi seorang pembicara layaknya di seminar atau bahkan seperti seorang guru yang mengajari muridnya. Mohon maaf sekali lagi tidak seperti
demikian saya pribadi di sini hanya menyampaikan materi, membacakan sebagai bentuk mengawali diskusi ini. Karena pada acara inti pada acara diskusi ini adalah acara diskusi. Yang dari diskusinya inilah kita bisa saling berbagi. Saya mendapat dari para audiens dan para audiens bisa dapat dari saya dan para audiens. Baik, demikian penyampaian dari saya atas segala kekurangan dan kealpaan atau kehidupan saya, baik dari bacaannya atau dari segi pemahaman. Mungkin juga ada pemahaman atau penyampaian yang tidak sesuai dengan tekstualnya kitab ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum, serta tidak lupa saya mohon koreksinya guna untuk memperbaiki dan meningkatkan improvement kemampuan dan keilmuan saya. Baik, terima kasih dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Andi sudah menyampaikan materi Kokolah tadi yang luar biasa lengkap, nggih. Dan mungkin sesi selanjutnya bisa dibuka dengan sesi tanya jawab, nggih, atau diskusi lah. Untuk hadirin yang sudah mempersiapkan pertanyaan ketika mendengarkan materi tadi, bisa langsung open mic dan disampaikan ke Ustadz Andi langsung. Monggo. Ya, untuk waktunya ini kami beri waktu sampai 11 menit ya. 11 menit, oke. Monggo untuk hadirin. Kira-kira ada yang mau bertanya? Putus-putus ya saya ya. Putus-putus ya. Dari awal putus-putus. Oh, ini juga tergantung koneksi masing-masing. Tadi di sini juga kadang-kadang putus-putus nih. Tapi untuk materi secara keseluruhan masih bisa ditangkap nggih? Ya, mudah-mudahan nanti untuk rekamannya bisa enak ya. Oh, nggih. Ya. Lalu selanjutnya siapa yang mau tanya itu, Mas Andre? Ya, atau mungkin bisa disampaikan di kolom chat nggih. Assalamualaikum. Salam. Ya, saya mau Assalamualaikum. bertanya Iya, monggo. masalah beberapa huruf qalqalah itu ya. Mau tanya masalah tingkatan qalqalah untuk huruf qaf sama ta itu qalqalahnya lebih kuat mana? Maaf tadi putus-putus. Koneknya masih putus-putus tadi. Jadi masih belum lengkap. Kedengaran. Oke. Ya, untuk Mungkin masalah untuk ketika dikolkolahkan antara huruf qaf sama ta itu lebih kuat mana? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Ini mungkin Ustadz Andi bisa langsung dijawab. Ini pertanyaannya, tingkatan huruf untuk qaf dan ta itu kira-kira lebih tinggi mana? Baik, terima kasih. Yang kami sempat serap di sini di dalam kitab Syekh Makki ini kan dia menyampaikan dua referensi. Di sana ada yang mengatakan yang pertama kali itu kan huruf ta itu yang a'la. Lalu di paragraf berikutnya itu beliau menyampaikan
Itu kan bukan pendapatnya Syekh Maki. Syekh Maki itu menukil. Itu huruf qaf itu awal mula dari qalqalah itu miliknya huruf qaf. Yang lain itu mengikuti qaf. Namun setelah kami teliti dari berbagai kitab, itu yang paling banyak berpendapat itu huruf ta itu yang lebih tingkatan yang paling tinggi, dikarenakan dia memiliki 5 sifat yang kuat. Sifatnya paling kuat itu ta, sehingga dia memiliki tingkatan ini. Baik, demikian dari saya, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Oke. untuk masalah tadi kan itu kan tingkatan qalqalah yang kuat antara qaf sama to. Sekarang mau tanya yang tingkatan bawah seperti huruf dal, jim, sama ba. Itu apa ketika bersandingan dengan harokat-harokat itu apakah terpengaruh qalqalahnya, suara qalqalahnya itu? Oke, terima kasih Ustaz. Mohon jawabannya. Langsung saya jawab, Ustaz. Oh, nggih, monggo. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Di sini kan setelah diurai ya, ini juga terdapat referensinya ada pada kitab Al-Mizan halaman 79 itu huruf qalqalah itu dari ada yang memiliki sifat idbaq, istiqla dan istifal. Itu yang tingkatan pertama yang paling kuat itu adalah to karena dia memiliki sifat istiqla dan idbaq. Sedangkan huruf qaf itu tidak memiliki idbaq, hanya punya istiqla saja. Sedangkan ba, jim dan dal itu tidak punya istiqla, istifal semua tiga-tiganya. Nah, demikian terhadap pelafalannya itu tidak mempengaruhi terhadap menyerupai huruf yang sebelumnya atau tidak. Itu tentang kuatnya Putus-putus. Masih putus-putus. itu ya. Maaf. Bisa diulang ya? Ya, Baik, Bisa putus-putus. putus. Ya, baik, saya ulang. Untuk dari tingkatan tadi itu tidak mempengaruhi terhadap tabiknya, mengikuti kepada huruf yang sebelumnya atau tidak. Itu hanya mempengaruhi kepada zaidnya saja, pantulannya itu saja. Jadi karena huruf to misalnya, huruf to itu kan pantulannya kan lebih kuat karena tekanannya juga lebih kuat, otomatis pantulnya lebih kuat daripada yang ba, jim, dan dal. Tetapi kuat atau tidak kuatnya pantulan itu yang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki, itu tidak mempengaruhi terhadap bunyi suara yang menyerupai huruf sebelumnya. Semuanya ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam hal suara yang dihasilkan itu ada berbagai pendapat ya. Ada yang mengatakan qalqalah itu menyerupai huruf yang sebelumnya. Ada yang mengatakan menyerupai huruf yang setelahnya. Ada yang tidak menyerupai semuanya. Yang penting menyerupai fathah saja. Nah, sehingga kalau kita ikut pendapat yang menyerupai huruf yang sebelumnya, maka ketiga-tiganya itu ya harus menyerupai huruf yang sebelumnya. Hanya saja tingkatan pantulannya itu lebih kuat yang to. Karena tekanannya dia lebih kuat. Namun dari ketiga pendapat yang mengatakan serupa dengan harokat sebelumnya, serupa dengan harokat yang setelahnya, atau yang tidak memandang sekelilingnya, yang penting itu serupa dengan fathah. Dari tiga pendapat itu, yang serupa dengan fathah tanpa melihat sesudah dan sebelumnya itu lebih rojeh, lebih soheh, lebih bukan soheh sih, lebih apa? Lebih utama. Di sini ada referensinya, ada pada kitab Ghayatul Murid ya.
Itu di fi ilmi tajwid halaman 145 itu dijelaskan ya. Innaha ya. Yang pertama itu faqil ada mengatakan innaha aqrabu ilal fathi mutlaqon. Ada mengatakan innaha aqrabu ilal fathi mutlaqon. Secara mutlak itu mendekati kepada harokat fathah. Wa huwa al-arjah. Dan apa? Yang mendekati fathah secara mutlak itu lebih rajih. Ya, itu satu dari pendapatnya si Ghayat, pendapatnya dalam kitab Ghayatul Murid ya. Ada mengatakan di sini dari kitab Al-Amid fi ilmi tajwid ya. Juz halaman 65. Itu karangannya Mahmud Besai. Itu di sini jelaskan ya. Wakil ada yang mengatakan innal qalqalatah takunu aqrabu ilal fathi daiman. Selamanya dalam artian selalu mendekati kepada harokat fathah. Dunal tafati ila kaunima qoblal harfi al-muqalqali aw ma ba'dahu maftuhan. Tidak melihat sekelilingnya, tidak melihat kepada keberadaan huruf sebelumnya atau yang setelahnya. Baik itu maftuhan, fathah, maksuron, kasrah, amakiman. Wa huwa ma aro ulawiyah. Yang demikian itu aku melihatnya yang ulawiyatul amal. Lebih utama-utamanya pengamalan. Jadi ada dua pendapat ya dari kitab Al-Amid fi ilmi tajwid dan kitab Ghayatul Murid yang mengatakan bahwa melafalkan qalqalah itu yang aqrabu ilal fathah ilal fathi itu arjih dan aula, lebih utama. Sehingga jawaban pertanyaan tadi itu tidak mempengaruhi ke situ bagi yang ikut pendapat kepada yang mendekati huruf sebelumnya. Hanya saja pantulannya lebih keras. Baik, demikian, terima kasih. Halo. Saya bisa tanya Ustaz? Halo. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Begini ada dua pertanyaan dari saya ya. Lupa saja sebenarnya sudah pernah dengar kemudian sekarang lupa ya. Yang pertama tingkatan apa qalqalah itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro ya. Mungkin kalau kita baca di surat Tabbat Yada ada Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tabb. Nah itu yang paling kuat. Kemudian atau di Qul huwallahu ahad. Nah itu mungkin yang di akhir kalimat itu namanya qalqalah kubro barangkali. Kemudian yang di tengah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, lam yalid wa lam yulad kalau yang di tengah itu mungkin sughra ya. Kemudian yang tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, itu yang lupa saya. Kemudian lagi ini juga pernah saya dengar, saya baca, cuma sekarang lupa referensinya di mana. Itu jadi untuk qalqalah yang di tengah kalimat seperti Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu apa ini khilaf atau tidak ya? Ada yang mengatakan lam yalid wa lam sehingga di dalamnya menimbulkan hamzah, lam yalid wa lam yulad sama lam yalid wa lam yulad. Atau jadi sukunnya itu seakan-akan kalau di dalam bahasa Jawa dipepet ya, dipepet itu itu huruf itu ya. Lam yalid wa lam yulad sama lam yalid wa lam yulad. Nah, itu memang apa ada khilaf apa tidak. Itu saja saya kira poin yang ada dua poin. Yang pertama tentang istilah tadi, kemudian yang kedua tentang apa itu ada khilaf atau tidak. Kita aja. Terima kasih.
Silakan Ustadz Andi dijawab. Baik, Ustadz Andi, monggo bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Wah, ini sebuah penghormatan bagi saya ini. Ada pertanyaan dari senior ini. Baik, ini mohon maaf Ustadz, apa yang saya jawab ini hanya sebatas pengetahuan saya, mohon koreksinya. Mengenai marotib tadi itu memang ada mengatakan 4. Pertama itu yang akbar. Akbar itu yang saat wakaf bertasdid. Tetap itu ada mengatakan itu qalqalah akbar. Kalau yang kubro itu sukun wakaf, tapi bukan tasdid. Terus yang sukun tapi tidak wakaf itu masuk sugro. Yang keempat itu yang qalqalahnya dalam keadaan berharokat. Itu ada mengatakan 4 marotibnya. Ada yang mengatakan 3, yaitu kubro, sugro, sama harokat. Kalau yang akbar itu tidak masuk marotib, dikarenakan itu tasdid. Tasdid itu yurosu sukun. Ini saya sudah siapkan ini ibaratnya. Dari 8 halaman ini saya cari barusan, agak lupa di halaman berapa. Jadi tasdid itu mewarisi diam. Di mana-mana tasdid itu diam, tidak berlaku qalqalah untuk tasdid. Di sini ada tambahan di sini. Nanti coba referensinya saya sambil baca nanti. Tapi sudah saya siapkan tadi. Antara ini ada 4 referensi tambahan dari saya ya. Yang pertama dari kitab Al-Mizan, ya. Yang kedua dari kitab Al-Amid, Yang ketiga dari kitab Al-Wayatul Murid. Ada 3 tambahan kitab referensi di sini yang lebih jelas. Nah, itu ada yang mengatakan 3 marotibnya. Ada yang mengatakan 2 marotibnya. Cuman kubro dan sugro. Dikarenakan yang harokat itu ya nggak masuk karena kan lam yuzhar. Tidak tampak qalqalahnya. Jadi yang tampak itu di saat sukun saja. Makanya di dalam kitab Al-Mizan ini dijelaskan secara istilah itu berbeda dengan di kitab Syafi'i, di kitab Nihaya itu di mana di kitab Al-Mizan itu dijelaskan qalqalah di dalam secara istilah itu adalah ittirabun, itu goncangan ya. Ittirabul makhraji ya, goncangannya makhraj indan nutqi ketika mengucapkan bil harfi dengan huruf sakinah yang bersukun. Di takrifnya kitab Mizan itu ada tambahan sakinah bersukun. Sehingga di dalam kitab Mizan juga itu marotibul qalqalahnya itu masuk pada 2 saja, kubro dan sugro. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau ada pertanyaan susulan bisa ditambahkan setelah saya menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua, untuk bunyi hamzah. Beberapa referensi yang saya dapat. Kalau yang secara tertulis itu dari kitab Nihaya ini sendiri. Kalau kita hayati saja, itu kan sautun zaidun, suara yang bertambah. Suaranya saja, bukan makhraj yang bertambah. Suaranya saja yang bertambah. Terus yang kedua itu suaranya itu sibukul harokat, menyerupai harokat. Jadi masih lebih tinggi harokat daripada kan hanya menyerupai, berarti kan bukan harokat. Ya, kalau sampai berbunyi hamzah, berarti kan makhrajnya bertambah. Kalau hamzah kan kita ketahui makhrajnya ada di pangkal. Jadi kalau paring, organ tubuh kita yang bernama paring di tenggorokan bagian pangkal itu tidak menyempit, kan tidak mungkin berbunyi hamzah. Kalau sampai berbunyi hamzah berarti kita sudah memerankan
melibatkan faring bagian pangkal tenggorokan itu dalam bunyi suara qalqalah itu. Sehingga bukan lagi suara yang bertambah, tapi makhraj juga. Itu sudah menyalahi definisi dari kitab Syekh Makki sendiri. Apa? Menurut dari Syekh Makki, dari kitabnya Syekh Makki. Syekh Makki mengambil dari referensi kitab-kitab yang lain. Itu dari kitab Nihaya. Dari kitab Al-Mizan di sini dijelaskan juga ada beberapa, ini yang menarik sebenarnya. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam kita mengucapkan qalqalah yang harus dihindari itu. Itu salah satunya ini, yang nomor 2. Apa sih? Ini kan babnya itu adalah alwanun minal lahni asyai'i indal qalqalah. Beberapa macam kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan qalqalah itu. Yang nomor 2 itu khotmu sautil qalqalah. Khotmu itu kan khatam ya. Khatam itu kan akhir, mengakhiri sautul qalqalah. Suara qalqalah itu bi hamzatin sakinatin. Dengan hamzah yang sukun. Wadihatin yang kuat, yang jelas ya, syadidatin yang kuat, majmuratin yang keras, hakada seperti ini, ahad. Nah, ini ada contohnya. Ini kalau saya perlihatkan di kamera ya, mungkin kurang tampak ya. Ini di bagian akhir ini, nah, ini ada lafaz itu dalam contohnya itu sampai ditulis hamzah, ahad. Jadi secara di dalam kitab Nihaya itu menyalahi takrif. Diperjelas lagi dalam kitab Al-Mizan, salah satu macam-macam kesalahan dalam melafalkan qalqalah adalah khotmu sautil qalqalati bi hamzatin sakinatin. Itu kesalahan. Itu jawaban dari saya. Dan untuk ibarat ini, ibarat apa namanya? Ibarat yang tadi saya lupa ini, ada di buku sambil baca, nanti saya bacakan. Kalau belum ditutup, kalau seandainya sudah ditutup, nanti di dalam rekaman sebelum dipublish dikasih kayak subtitle ya, karena nggak sempat saya di saat saya tadi bicara mengatakan lupa tempatnya, nanti kalau ditemukan di saat itu ditambah subtitle di bawah, ibaratnya mengatakan bahwa tasdid itu kenapa tidak diperlakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz jawabannya ya. Jadi berarti nggak ada khilaf antara apa itu. Jadi kalau memang menimbulkan hamzah itu salah ya. Qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad begitu. Kalau yang banyak. Ya, untuk dari saya saat ini mengacu dari 2 kitab ini, mohon maaf Ustaz, itu salah. Salah ya. Satu tidak menyalahi takrif dalam kitabnya ya, dan jelas itu merupakan sebuah kesalahan menurut kitab Mizan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari apa Ustaz Khairul. Jadi lebih tepatnya mungkin Ustaz Khairul juga memberi referensi pula, walaupun saya pribadi ada referensi tapi tanpa ibarah ya. Jadi ini sumbernya dari salah satu rekan yang talaki di Timur Tengah. Itu beliau mendapat hasil talaki itu menjelaskan memang bahwasanya ketika qalqalah itu ada seakan-akan bunyi hamzahnya. Beliau menyatakan sendiri. Tapi di satu sisi ketika beliau talaki kepada syekh yang lain, itu tidak menampakkan hamzah. Kesimpulan yang beliau dapatkan, ya memang secara periwayatan karena dari riwayat, dari berdasarkan talaki itu, musyabahah itu, kedua-duanya memang memakai seakan-akan ada bunyi hamzah, satunya bersih tanpa adanya hamzah. Itu
berdasarkan hasil dari riwayat talakinya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya juga belum bisa menambahkan ibarat yang lebih dari kitab mana, mungkin bisa menjadi sebagai pembanding saja, sebagai pembanding kepada Ustadz Andi, juga kepada seluruh asatidz yang hadir di sini. Ngoten nggih, tambahan saya dari menambahkan dari pertanyaan Abah Khairul Anam. Ngoten Abah Khairul Anam tesundi. Nggih, terima kasih. Nggih. Ini saya menambahkan untuk ibarat yang tadi yang bertasjid ya, tidak masuk marotib ya. Jelas di sini Dr. Aiman yang mengatakan dalam kitab Al-Mizan ini mengutip perkataan Dr. Aiman, murid Dr. Aiman Usdi Suwaid ya. Tafadhu ala hadha tafsir. Jadi arahu mantiqiyan idh yaqulu innahu minal ma'lum annal harfal musyaddad. Sesungguhnya huruf yang bertasydid awalnya itu harfu mudgham. Huruf yang itu kaumnya. Misalkan tabba itu kan ba-nya kan didghamkan ke huruf ba yang setelahnya. Wal mudgham la qalqal. Sedangkan huruf mudgham itu tidak diqalqalahkan. Wasaniwa huwa alladzi yuqalqilu wa huwa fi dzalika la yahtarifu anil fi qalqalati. Itu sementara ini mengatakan bahwa yang huruf mudgham itu tidak diqalqalahkan. Makanya itu tidak. Sebenarnya ada lagi ibarat yang saya lupa itu. Yurosu di HP saya mungkin. Yurosu diam pokoknya. Ini salah satu tadi yang saya baca, tapi bukan yang saya singgung tadi, bukan. Ini ibarat lain. Nanti tetap saya coba sampaikan nanti ibaratnya. Ini sedang saya cari. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir. Kalau misalkan tidak ada, langsung kita tutup. Soalnya ini sudah lebih 15 menit ya. Iya. Cukup saya kira ya. Ampun ya, oke pun. Nah kalau gitu terima kasih untuk para hadirin yang sudah join di live Zoom kali ini, diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mewakili Ustadz Andi, Ustadz Anam, dan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan. Mungkin Ustadz Anam bisa memimpin doa penutup ya. Ya, baik, marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan bacaan Ummul Quran dan menambah ilmu bagi kita sekalian yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.